Bandung. Bandung adalah sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Kota ini dikenal dengan suasana yang sejuk serta keindahannya, sehingga mendapatkan julukan Paris van Java atau Kota Paris dari Jawa Kota. Bandung juga identik dengan sebuah sungai yang bernama Citarum. Berawal dari sungai Citarum inilah, Bandung memiliki kisah asal-usulnya. Pada suatu waktu Nang Lapau tersebutlah seorang sakti yang bernama Empu Wisesa. Empu Wisesa memiliki seorang putri Nang Jelita yang bernama Sekar. Selain seorang putri, Empu Wisesa memiliki dua orang murid yang bernama Wira dan Jaka. Belasan tahun sebelumnya, ketika Empu Wisesa masih muda, Gunung Tangkuban Perahu meletus. Lahar Gunung Tangkuban Perahu menerjang desa-desa di sekitarnya sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Ketika mendatangi sebuah desa yang baru saja diterjang lahar, Empu Wisesa menemukan dua bayi yang ditinggal mati orang tuanya. Empu Wisesa kemudian merawat dua bayi tersebut, memberinya nama Wira dan Jaka. Sementara itu, lahar Gunung Tangkuban Perahu masih terus menyala hingga belasan tahun berikutnya. Selain merawat, menjaga dengan penuh kasih sayang, Empu Wisesa mengajarkan berbagai ilmu kepada keduanya, bukan hanya ilmu bela diri. Empu Wisesa juga mengajarkan tentang kearifan hidup. Meskipun tanpa diawasi oleh Empu Wisesa, Wira tetap berlatih dengan tekun dan penuh semangat. Sedangkan Jaka kerjanya hanya bermalas-malasan ketika tidak ada Empu Wisesa. Suatu hari, Jaka menemui Empu Wisesa. Jaka, apakah ada yang penting sehingga kamu meminta berbicara tempat mana denganku? Ananda ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Apa yang penting itu? Ananda ingin melamar Adinda Sekar. Semoga Empu tidak keberatan dengan permintaan Ananda ini. Baiklah, kamu dan Sekar sudah sama-sama dewasa. Sudah saatnya menikah. Empu Wisesa pun kemudian menyampaikan lamaran Jaka kepada Sekar. Tapi ayah, aku hanya ingin menikah dengan Wira. Tapi Sekar, ayah sudah menyetujui lamaran Jaka. Itu resiko ayah, mengapa ayah tidak memberitahu terlebih dahulu? Mendengar jawaban putrinya, Empu Wisesa pun pergi keluar rumah berjalan-jalan sambil memikirkan jalan keluar. Hingga Empu Wisesa melihat dari kejauhan lahar Gunung Tangkuban Perahu yang masih menyala. Lahar itu ternyata masih memberikan ancaman bagi daerah di sekitarnya. Lahar Gunung Tangkuban Perahu yang menyala-nyala itu sepertinya memberikan jalan keluar bagi Empu Wisesa. Esok harinya, Empu Wisesa memanggil Wira dan Jaka. Wira dan Jaka, aku akan menyampaikan sesuatu dan kalian tidak boleh membantahnya. Lihatlah Gunung Tangkuban Perahu itu. Siapa yang mampu memadamkan hal itu, maka aku nikahkan dengan Sekar. Syarat yang tidak masuk akal. Mana mungkin lahar ini bisa dipadamkan? Lahar api ini menyala-nyala tapi bisa dipadamkan dengan air. Wira kemudian mencari sumber air dalam jumlah yang besar. Hingga akhirnya dia melihat sungai Citarum. Sedangkan lahar Tangkuban Perahu berada di sebuah cekungan yang agak rendah. Dengan ilmu yang diperoleh dari Empu Wisesa, Wira meruntuhkan bukit di dekat sungai Citarum. Reruntuhan bukit ini membendung aliran sungai Citarum. Air yang meluap itu kemudian mengalir ke lahar panas yang menyala-nyala. Air sungai Citarum pun segera meluap dan masuk ke cekungan tempat lahar Gunung Tangkuban Perahu. Cekungan lahar panas yang menyala tersebut kini berubah menjadi danau yang sangat luas. Danau itu kemudian disebut dengan nama Danau Bandung karena berasal dari sungai Citarum yang dibendung. Sesuai dengan janjinya, Empu Wisesa menikahkan Wira dengan Sekar. Pergelaran pernikahan digelar meriah dengan mengundang para penduduk di sekitarnya. Beberapa tahun kemudian, Danau Bandung airnya semakin surut dan mengering. Bekas danau luas yang mengering itu berubah menjadi lahan yang sangat subur. Wira dan Sekar pun pindah ke lahan yang subur itu. Mereka membuat ladang dan sawah dengan hasil yang melimpah. Bukan hanya Wira dan Sekar yang pindah ke lahan bekas lahar tersebut. Warga lainnya banyak yang berdatangan. Mereka bercocok tanam dan mendapatkan hasil yang melimpah.
Wira kemudian diangkat menjadi pemimpin dan daerah bekas Danau Bandung tersebut lama-kelamaan disebut dengan nama Bandung.